Saat itu saya pergi beribadah di salah satu gereja yang cukup terkenal di Indonesia. Waktu masih di pintu masuk. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya pernah beribadah di satu tempat, ya. Di saat saya beribadah di satu tempat ini besar ini, salah satu gereja terbesar juga di Indonesia. Ya. Segitu masuk, di pintu masuk saya sudah melihat si Lucifer. Karena ya terpujilah Elohim. Ya. Elohim selalu membukakan kepada saya keberadaan Lucifer langsung, bukan hanya antek-anteknya. Ya. Dan dia yang sering berbicara kepada saya, ya, untuk mengejek. Ya. Dia sering berbicara itu, menunjukkan bagaimana umat manusia. Karena 2017 dia pernah mengklaim, ya. Dia bilang, lakukan pekerjaanmu dan lakukan pekerjaanku, katanya. Pekerjaan saya apa? Menuntun saudara, membawa saudara untuk mengenal kebenaran firman. Ini 2017 kejadiannya, ya. Dan tugas dia apa? Dia menyesatkan umat Elohim, ya. Dia bilang sama saya, kamu tahu siapa aku, katanya, dan aku tahu siapa kamu, tetapi manusia tidak mengenal siapa kamu, katanya. Benar, karena banyak orang yang tidak tahu bahwa roh Elohim lah yang diam dalam saya. Makanya terlalu gampang bagi mereka mencela, menghujat, ya, mengatakan Ibu Heni nabi palsu. Saya tidak mengklaim diri saya nabi, ya. Saya tidak mengklaim diri saya pendeta. Saudara saja yang memberi gelar itu kepada saya. Tetapi itu bukan satu kebanggaan bagi saya. Saya tetap jemaat Elohim, saya tetap domba Elohim, ya. Iblis tahu, Lucifer tahu kalau saya berasal daripada Elohim. Tetapi banyak manusia yang tidak tahu kalau saya berasal daripada Elohim, ya. Makanya dia katakan, lakukan pekerjaanmu dan aku akan melakukan pekerjaanku, katanya. Dengan geram dia mengatakan itu. Dan sering dia muncul, ya. Dan dia masih ada selagi dunia ini ada. Iblis itu masih ada, ya, jangan salah, ya. Tetapi yang menjadi satu rahasia yang harus saudara kerjakan apa? Jangan iblis itu bisa merasukimu, ya. Dengan kedengkianmu, dengan keirian hati, dengan kebebalan, kekerasan hati, ya. Dengan kekecewaanmu, dengan kegeraman, kemarahanmu, itu engkau mengizinkan dia merasukimu, ya. Mementingkan diri sendiri. Nah, jadi bukan kita tidak bisa merasakan atau melihat si jahat itu, Bu, ya. Tetapi jangan izinkan dia untuk mencobaimu. Jangan izinkan dia bekerja dalam hidupmu. Itu hal yang harus engkau ketahui, ya. Nah, saat itu saya pergi beribadah di salah satu gereja yang cukup terkenal di Indonesia. Waktu masih di pintu masuk, ya, kan ada nih, apa sih namanya dibilang itu? Penerima tamu, ya. Saya nggak tahu bahasa gereja, ya. Penerima tamu. Sebelum saya masuk, saya sudah melihat dia tertawa, ya. Ini pintu, ini dinding, ya. Dia berdiri di dinding itu. Dan seperti biasanya dia menampakkan diri dengan apa? Kegelapan, ya. Saya melihat kegelapan seperti gunung yang langsung ada di situ, ya. Dia menertawakan. Dia bilang apa? Engkau akan melihat banyak mereka ini yang tidak berkenan di hadapan Elohim, katanya, ya. Nah, saya masuk ke dalam. Di saat saya masuk ke dalam, ya, dia ada lagi. Coba bayangkan, ya. Jadi jangan saudara katakan Lucifer nggak akan bisa diam di gereja, ya. Oh, itu berbicara gedung, ya. Itu berbicara gedung. Tetapi jangan biarkan dia di bait sucimu, yaitu apa? Tubuhmu, ya. Apa saudara bisa menjamin orang yang ke gereja itu sudah murni sepenuhnya, ya? Dengan engkau datang ke gereja, engkau pakai gadget seperti ini, buka WA, buka Instagram, apakah engkau tidak menjadikan iblis itu tertawa di sampingmu? Hah? Engkau membuat si Lucifer itu menertawakanmu, mengejekmu di saat apa? Pendeta, ya, atau gembala berkhotbah, ya, pikiranmu apalah nanti kalau pulang dari gereja, oh aku nanti mau beli baju, ada kemarin kulihat baju, oh nanti aku pulang dari gereja, oh, aku mau jalan-jalan dulu ke sini. Itu di dalam pikiranmu di saat khotbah diberikan kepadamu. Jadi masih ada saudara mengatakan Lucifer itu tidak berdiri di gereja di acara ibadah. Dengar kesaksian si Mongol, ya.
Bahkan orangnya yang mengikuti aliran satanik pun bisa diam di situ dan mereka tidak tertengking. Ya, Ibu ini harus keras dalam mendidik sampai sejauh itu. Karena apa? Yang saya takutkan hanya Elohim. Elohim bukakan apa-apa saja yang tidak berkenan di hadapannya. Ingat ya, jadi jangan kamu punya prinsip di gedung gereja tidak ada Lucifer. Ada. Bahkan iblis itu banyak ya. Mereka di situ selalu angkat bendera. Di saat apa? Dia mencoel seseorang ya. Buka handphonemu. Bosan kan dengar itu, katanya dicoel. Segitu dia iblis berhasil mencoel dan saudara buka WA acara peribadatan, mereka angkat bendera, langsung lapor. Lucifer katanya, Pak Pemimpin, kata si iblis ini. Ya antek-anteknya si Legion. Ini antek-antek si Legion yang banyak. Kalau Lucifer itu hanya memantau, ya. Tapi kalau antek-anteknya si Legion ini yang bekerja semua, membuat saudara kecewa, membuat saudara marah, membuat saudara iri, segala macam lah. Membuat saudara acuh tak acuh dengan acara peribadatan ya. Angkat bendera, lapor Pak Pemimpin, katanya sama pemimpin si jahat ya. Saya berhasil merasuk anak ini. Dia beribadah, tetapi dia katanya beribadah kepada Elohim, tetapi dia main handphone, katanya dia buka-buka video. Coba sadar nggak saudara di situ ya? Hanya karena saudara tidak melihat saja, makanya miliki persekutuan dengan Elohim supaya engkau menyadari semuanya itu, memahami semuanya itu, ya. Banyak tempat peribadatan yang dijadikan sebagai apa? Pentas seni, panggung, ya. Panggung, ya, dengan lampu kerlap-kerlip, lampu diskotik, efek-efek smoke itu, ya. Itu seperti gambaran apa? Ritual-ritual satanik ya, dengan altar warna hitam. Apa bedanya saudara dengan satanik? Ya, bukankah seperti itu altar mereka? Ya. Hitam, lampu kerlap-kerlip, ya kan? Asap-asap, ya memang itu. Ya. Mengapa engkau menyamakan tempat peribadatanmu seperti tempat peribadatan para pendurhaka? Aduh, parah. Nah, segitu masuk, ya, saya melihat berdiri lagi si Lucy ini, ya. Lucifer bukan Lucy, nanti ada yang Ibu Lucy di sini, ya kan, berdiri lagi dia. Karena tugas dia kan hanya mengejek. Dia bilang apa? Kamu lihat itu, katanya. Ya. Hati mereka pun tidaknya murni melayani di altar itu, katanya. Lihat penampilan yang mereka tonjolkan dan lihat pakaian mereka menggambarkan aku, kata si Lucifer. Kenapa dia katakan? Dan ini kisah nyata yang saya alami, ya. Hanya saya tidak terlalu banyak cerita-cerita pengalaman-pengalaman supranatural yang seperti itu, spiritual yang seperti itu kepada saudara. Karena yang terpenting bagiku bukan kesaksian surga neraka. Saya sudah mengalami itu semua. Banyak hal-hal spiritual yang saya alami, bahkan lebih daripada yang saya lihat di YouTube, ya. Tetapi apa? Yang terpenting bagiku itu menjabarkan kebenaran itu kepada saudara. Karena banyak juga kesaksian-kesaksian ya, yang bahkan menyimpang ya. Mimpi sebentar-sebentar diberitahukan ya, padahal dia tidak menguji atau tidak menyelidiki apa arti mimpi itu. Jadi ini benar saya alami. Dia tertawa. Lihat pakaian mereka. Mereka menggambarkan aku, kata si Lucifer. Kenapa? Saya lihat ke altar, apa yang terjadi? Semua mereka pakai pakaian hitam. Ya, altar hitam. Jadi bertobat ini gereja-gereja yang seperti ini. Ngapain berlomba-lomba menjadikan altarmu penuh dengan kegelapan? Ya, alangkah indahnya altarmu engkau gambarkan seperti gambaran sorga. Beri warna cerah, ya, kasih warna-warna yang hidup, ya. Dan pemimpin-pemimpin di altar juga ya, dengan pakaian seperti gambaran sorga. Bukankah saudara kalau punya mimpi, punya penglihatan yang saudara lihat orang-orang berpakaian putih dengan pakaian jubah? Apa pernah saudara lihat kalau diberi mimpi penglihatan kemuliaan? Apa pernah saudara lihat mereka pakai celana warna hitam, blazer warna hitam? Ada? Kok mau aja ditipu si jahat ya? Ingat, dia nggak bisa menipu saudara dengan hati, menipu saudara dengan makanan. Nggak bisa ditipu dengan makanan, menipu saudara dengan apa? Warna. Karena dia mau selalu disukai. Ya. Jadi bagi pencinta warna hitam nih, ya hati-hati nih. Ya.
Nah, saya hanya diam saja. Engkau akan melihat, katanya sama saya, bagaimana impartasi dari altar ini nanti kepada jemaat, katanya. Saya hanya diejek terus sama dia karena dia musuh besar saya. Ya memang hati ini sedih karena apa? Yang dia katakan itu kenyataan, gitu, ya. Dan saya melihat kiri kanan ke depan ada orang yang pakai tali satu. Tahu kan tali satu ya, pakaiannya yang hanya pakaian dalam gitu. Masih enak dia agak lebar segini. Ini tali satu. Ya, apalagi berkulit-kulit putih seringkali memakai pakaian seperti ini ya. Dan itu rok mini. Alangkah durhakanya saudara memakai pakaian seperti itu datang beribadah. Ya habis gimana? Dari altar pun sudah mencerminkan. Habis yang di altarnya kalian tahu pakaiannya seperti apa? Ya. Mereka pakai celana karet warna hitam. Mereka pakai blazer kulit ya, dengan rambut yang dipirang-pirangkan ya. Hei, jangan merubah bentuk yang diberikan Elohim kepadamu. Yang lurus rambutmu jangan dikeritingkan, yang keriting jangan diluruskan ya. Engkau yang punya alis diberikan Tuhan, gak usah kau cukur-cukur lah ya. Nah, Ibu Heni Situmorang dulu orang yang seperti itu. Ini gaya saya dengan dulu berbeda ya. Ibu Heni Situmorang penuh dengan gaya ya. Ini tidak pernah waras ini, tidak pernah normal ini. Akan selalu saya ukir karena apa? Itu dulu bidang saya itu ya. Sampai orang-orang saya banyak bentuk alisnya ya. Ini mata nggak pakai eyeliner ya. Sampai akhirnya saya ditegur seperti Cleopatra katanya ya. Duh, saya lihat Cleopatra ya, wanita-wanita Mesir saya lihat ya, ternyata itu mereka mencalak mata mereka. Dan perempuan yang tertulis yang mencalak matanya itu siapa? Isabel. Dari situ saya bertobat. Jadi saya nggak pernah pakai apa-apa ke mata saya ini. Dan ini pure, nggak ada lagi apa-apa. Saya tidak mencukur alis, saya tidak mencat rambut lagi ya. Karena apa? Nanti kan Tuhan tanya. Satu contoh, rambut saya ikal, saya luruskan. Nah, Tuhan tanya, kamu siapa? Saya anakmu, putrimu, Heni Situmorang, Tuhan. Apakah kamu anakku Heni Situmorang? Ya. Nah, Tuhan ingatkan saya. Saya menciptakan Heni Situmorang dengan rambut ikal. Kenapa rambutmu lurus? Bapak, ya biar rapi. Berarti saya kan tidak mengucap syukur dengan pemberian Elohim. Saya menganggap lebih hebat dari Elohim. Apa Elohim membuat rambut saya berantakan sehingga saya luruskan? Bertobat nih. Perempuan-perempuan yang merubah bentuk wajahnya yang diciptakan Elohim, bertobat. Ya. Jangan merubah bentuk. Jangan memakai tato. Ya. Bukankah dilarang kita untuk melukis-lukis tubuh kita? Ini juga alis termasuk tubuh yang kamu lukis-lukis, yang kamu gurat-gurat. Jadi bertobat, ya. Jadi nggak usah untuk merubah-rubah bentuk, ya. Suntik di bibir, ya. Sulam bibir, sulam alis, ya. Sulam ini eyeliner, ya. Oh no, jangan, ya. Jadi saya katakan dari sekarang bertobat. Kalau sudah terlanjur ya kayak mana, minta ampun ke dalam Elohim ya. Tetapi kalau rambut yang sudah diluruskan kan bisa kembali lagi ke awalnya. Sudah, biarkan aja kembali, gak usah dilurus-lurusin ya. Sekecil itu pun kita harus tahu penghormatan kepada Elohim ya. Karena Ibu Heni Situmorang juga dulu rambutnya selalu pirang ya, selalu dicat. Nah kalau sekarang sudah hitam ya, sudah hitam saudara, sudah kembali ke aslinya ya. Nah, jadi saya melihat orang-orang di altar itu dengan bulu mata palsu, ya. Saya hanya gini, aduh gimana ini ya. Ya tapi jangankan Singer dan WL, ya. Lihat, banyak hamba-hamba Elohim yang perempuan, yang sudah seperti hedon, ya. Yang tidak mencerminkan kesederhanaan di hadapan Elohim, ya. Bukan Ibu Heni tidak bisa pakai semua itu, bisa. Namun apakah saya damai sejahtera di hadapan Elohim? Karena saya tidak mau memuaskan dunia supaya dunia melihat saya cantik. Tetapi saya mau hidup dinilai oleh Elohim. Saya mau hidup hanya di dalam perkenanan Elohim ya. Makanya saya nggak peduli ya. Saya hanya peduli yang penting saya kelihatan seger dan rapi. Saya pakai lipstik warna nude, kenapa? Ya ini kesalahan saya, dulu sering pakai lipstik jadi bibirnya agak hitam. Nah terpaksa saya harus pakai ya lip gloss ya, atau lipstik warna nude
supaya kelihatan segar di hadapan saudara, supaya saudara tidak melihat saya seperti perokok, ya kan? Nah itu. Dan di saat saya seperti inilah, bahkan orang-orang selalu mengatakan, ya, umur Bu Heni udah berapa? Katanya 30 ya, ada yang bilang 25 ya, 27 ya. Nah 42. Lah kok seperti anak-anak, katanya. Terpujilah Elohim, di saat saya tidak memakai riasan-riasan wajah lah kalau saya ke pasar. Hei, bertemu orang makin cantik kau ya, makin awet, makin muda, katanya. Lah sementara dulu saya pakai apa namanya skincare, ya, pakai pelembabnya, pakai serumnya. Sekarang Ibu Heni masih pakai serum, nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi serum-serum di wajah saya, nggak ada lagi pelembab-pelembab. Paling kalau mau live streaming seperti ini, saya ambil bedak tabur, ya, ini bedak taburnya ini, ya, saya gosok aja di muka, selesai, sedikit saja, ya. Karena kalau saya memakai apa? Anting-anting panjang, ya, saya memikirkan bentuk-bentuk rambut saya di hadapan saudara. Saya harus ambil alat apa itu namanya? Catok-catok itu segala macam. Terus saya harus memikirkan bulu mata saya, alis saya, eyeshadow saya, blush on. Apa bedanya saya dengan orang dunia? Ya. Apakah dengan saya tidak memakai itu kelihatan buruk di hadapan saudara? Tidak. Ya. Itulah gambaran daripada apa? Kekayaan Elohim. Karena apa? Seperti inilah kita dijadikannya. Karena kalau saya menunjukkan, ya, wajah saya kecantikan melalui make up itu, ya, maka di sana saya tidak menunjukkan kekayaan yang diberikan Elohim kepada saya. Jadi bertobat nih yang tukang rias, ya. Karena Ibu Heni dulu hobinya merias. Tetapi semenjak saya kenal Elohim, semuanya itu lepas daripada hidup saya, ya. Saya mau untuk hidup saya tidak menginjak-injak bait suci, tetapi saya mau hidup saya benar-benar mencerminkan kemuliaan Elohim, ya. Saya kan gak capek. Kalau satu contoh, ya, saya berdoa dan tiba-tiba kuasa Elohim ada, ya. Kalau saya pakai eyeliner, saya pakai bulu palsu, ya saya harus menjaga-jaga ini untuk menangis, ya kan, gak plong dong rasanya, ya. Apalagi kalau maskaranya bukan waterproof, ya. Capek kali saudara untuk hidup di dalam kepalsuan. Nggak enak hidup di dalam kepalsuan, sangat tidak enak, ya. Nah setelah saya melepas itu semua, ya, di situ saya bisa berurai air mata, ya. Mau saya hapus air mata saya kan tidak belepotan, ya. Ayo perempuan-perempuan, hiduplah sederhana, karena sesungguhnya bukan makeupmu yang menyenangkan suamimu, ya. Nah karena banyak suami-suami sangat suka dengan kesederhanaan, asalkan apa? Kita bersih, kita rapi, itu saja, ya. Jangan pula engkau bermakeup ria tetapi rumahmu sangat jorok, ya kan, dapurmu jorok, ya. Ini saya sering seperti itu melihat orang-orang yang udah katanya anak-anak Elohim, ya, tiba giliran saya ke kamar mandi, saya ke dapur, saya melihat kejorokan luar biasa, ya. Aduh, tolong jangan, ya. Orang-orang di dalam Elohim itu dia akan bersih, ya. Jadi lihat dapurmu, lihat ruanganmu, ya. Karena engkau kan akan menjadi contoh juga jikalau melakukan hal itu. Oke, lanjut, ya. Yesaya tadi. Jadi itu pesan singkatnya. Sebenarnya udah jadi cukup dalam, cukup panjang, ya. Pesannya bagi gereja-gereja, ya, jangan cerminkan, ya, keberadaan Lucifer melalui apa? Cara berpakaianmu, altarmu, ya. Ketawa dia, ya, ketawa. Jadi pernah lagi saya ke satu gereja. Kembali saya lihat dia berdiri. Nah, dia bilang apa? Kamu lihat ini, semua jemaat-jemaat ini, saat itu saya di gereja yang tidak kuat presiden worship, ya. Karena saya pergi ke gereja manapun saya pergi, kecuali lah dulu gereja yang sudah menyimpang dari kebenaran, saya tidak akan pergi. Menyimpangnya dalam hal satu contoh, ya, sudah dualisme nih, dia sudah menyembah yang lain lebih daripada Elohim, saya tidak akan pergi, ya. Nah, saya ke gereja. Saat itu dia katakan, kamu tahu, lihat semua ini. Karena dia tahu saya pasti rasakan, ya. Siapakah mereka ini yang akan berkenan? Ya, paling anak-anak itu, katanya. Kaget saya. Nah, terus tiba-tiba pendetanya berdiri di depan. Saya melihat, ya, itu ada ular seperti ini, beberapa titik, ya. Nah, saya melihat ada ular di kepalanya.
Saya kucek mata saya lihat lagi sambil dia berkhotbah, ya. Si Lucifer ini hanya mengejek. Apa yang dia katakan? Oh, dia milikku, katanya. Dan memang tidak berapa lama saya mendengar pendeta ini pun meninggal, ya. Nah, sering sekali Lucifer ini itu membuat saya geram, ya. Tetapi saya tidak pernah kalah. Makanya saya keras dalam mengajar, karena dia langsung loh yang datang terus. Jadi kalau ada 2 pelepasan pun Lucifer langsung yang berbicara melalui tubuhnya. Ya, sering kita mengadakan pelepasan seperti itu, ya. Nah, pernah satu kali, ya, di tim kita ini ada seorang ibu yang baru masuk. Memang saya tidak kenal dia, tapi dia minta bergabung, ya. Nah, jadi sudah mulai aneh saya rasa. Dia sering berdoa menghadap ke dinding, ya, tangannya seperti ini, ya, seperti ini. Dan dia percaya reinkarnasi. Memang dia dari agama seberang sebelumnya, ya. Nah, jadi suatu waktu saya duduk di samping saya pintu, ya. Pas saya duduk saya lihat ke arah pintu, saya melihat depan gitu. Oh, Lucifer lewat lagi. Ibu itu ada di sebelah kiri saya, ya. Entah lagi ngapain, main handphone, saya nggak ingat, ya. Dia bilang, dia milikku. Langsung seperti itu, ya. Nah, tidak berapa lama, ya, benar, ibu ini pun keluar karena pemberontakan, ya. Karena apa? Dia selalu menyampaikan suara Tuhan, tetapi suara yang didengar aneh-aneh. Nah itu, ya. Jadi si Lucifer tertawa melihat dunia ini. Tetapi ini saatnya dia bekerja sangat keras untuk apa? Menarik saudara. Karena dia tahu harinya sudah akan tiba. Dia tahu sudah masanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dunia ini akan game over. Makanya dia begitu bekerja keras untuk menarik umat manusia supaya ikut bersama-sama dengan dia untuk dibinasakan. Itulah keirian Lucifer, ya. Jadi jangan mau untuk dijeratnya dari segala hal, jangan mau, ya. Makanya kalau engkau katakan engkau cinta kepada Elohim, ya, persembahkan tubuh, roh dan jiwamu dengan sungguh. Karena di sini dikatakan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi mereka menginjak-injak pelataran di saat mereka membawa persembahan yang tidak sungguh, ya. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku, ya. Di saat engkau datang ke bait suci dengan ketidaksungguh-sungguhanmu, engkau main handphone, engkau sibuk dengan pikiranmu, engkau katakan di bait suci, maka itu kejijikan di hadapan Elohim. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Kenapa dikatakan penuh kejahatan, ya? Karena banyak orang melakukan kejahatan, perayaan-perayaan yang ada apa? Pesta pora. Seperti di NTT, ya, Sulawesi juga. Mau acara mereka buat Natal, ya. Acara gereja apapun, ya, seperti di Soe itu, ya. Ada perayaan untuk memperingati anggur, air yang menjadi anggur itu, ya. Yang ada apa? Pesta pora jadinya, ya, mabuk-mabukan, ya. Apa ini berkenan di hadapan Elohim? Apa ini tidak kejijikan di hadapan Elohim? Ya, bertobat dari hal ini, ya. Engkau yang menyatakan diri merayakan Natal, merayakan kelahiran Elohim, ya. Namun dengan pesta pora, ya, dengan dance, ya. Oh, durhaka itu, ya. Itu kejijikan di hadapan Elohim. Bukankah sesungguhnya di saat engkau memang merayakannya, ya, engkau memberikan hati dan perenunganmu akan kelahirannya di dalam hidupmu yang seharusnya di saat engkau telah menerima dia lahir dalam hidupmu, maka tidak ada lagi hidupmu yang terombang-ambingkan, ya. Sekarang marah, besok enggak, besoknya marah. Nah, seperti itu. Enggak ada lagi, ya. Jadi kalau engkau merayakan yang namanya Natal, engkau bilang, engkau katakan merayakan kelahirannya, tapi penuh dengan pesta pora, apalagi di tanah Batak, ya. Karena saya dulu pernah terlibat, ada namanya lelang, ya. Nanti kami buat minuman bir itu, ya. Nah, ada nanti ayam panggang, ya, lelang 1, 2, 3. Habis ada yang meminta, ya, 400.000 dari saya. Apa ini, dia acara Natal loh, ya. Nah, jadi habis itu, ya, dihantarkan ini nanti dengan apa? Lagu-lagu dunia, ya, sambil joget-joget nanti yang megang apa ini? Bir ini, ya. Bir itu minuman keras, ya. Ngapain sih harus dipersembahkan? Apa itu? Itulah, dari situ aja sudah kelihatan tidak berkenan, ya. 25 Desember itu hari apa itu, ya? Pelajari itu. Oke?
Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Tangan penuh dengan dosa. Jadi jangan saudara pikir di saat engkau mempermainkan Elohim, karena dikatakan ya, saya lupa ayatnya, nanti saya saya cari lagi, karena ini baru saya beritakan ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Elohim, ya, maka itu dikatakan menipu Elohim, ya. Yang hari ini dia takut kepada Elohim, ya. Bangsa Israel kan seperti itu, ya. Di saat mereka melihat kegeraman, di saat mereka melihat kesusahan, oh benarlah dia Elohim, ya. Dia maha besar, kita harus menyembahnya. Nah, itu perkataan-perkataan, ya. Tetapi habis itu di saat situasi sudah aman, ya, mereka kembali menjadi hidup untuk diri sendiri, mendurhaka. Mereka lah yang dikatakan ya tidak mengenal Elohim, dan mereka dikatakan penipu dan pendurhaka di hadapan Elohim, ya. Nah, kalau saudara seperti itu, bukankah saudara disebut juga penipu? Ya. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh, ya. Sehingga apa? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan mengamalingkan mukaku. Ya. Tuhan, tolonglah Bapa. Ya. Mobilku telah disita, rumahku pun akan disita. Di saat kesusahan saja datang untuk kepada Elohim, ya. Tuhan, tolong pertobatkan suamiku. Saya dipukuli Tuhan, dia tidak memberikan tanggung jawab, ya. Tetapi di saat berkasih mesra dengan suami, lupa akan Elohim, ya. Di saat susah saja ingat Elohim, ya. Bagaimana Elohim tidak memalingkan wajah kepada saudara? Karena apa, ya? Betapa hinanya Elohim itu saudara buat, ya. Betapa kecilnya engkau menjadikan Elohim itu. Tuhan itu kecil di hadapanmu dengan tingkahmu yang seperti itu, ya. Bertobat. Dia bukanlah Elohim yang merelakan hatinya, hidupnya, merelakan dirinya untuk dipermainkan. Jadi jangan permainkan Elohim. Suka duka tetap datang kepada Elohim, ya. Suka duka apapun itu, ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Yang ini nih. Anak-anak yatim dan janda-janda. Saya sambung kemarin tentang yang menyatakan persepuluhan. Ibu Heni salah. Ibu Heni mengatakan kita nggak ngasih persepuluhan. Saya tidak katakan tidak bisa memberi persepuluhan. Silahkan. Karena itu firman, ya. Nah, namun yang saya katakan, visi misi penerima daripada persepuluhan itu atau motivasinya apa? Dan pemberi persepuluhan itu motivasinya apa? Ya, kalau motivasi penerima persepuluhan, ya, hanya untuk mengenyangkan perut atau untuk menambah-nambah rekening, ya, menambah-nambah fasilitas, mengabaikan kualitas, apakah berkenan di hadapan Elohim? Tidak, ya. Makanya jangan menodong jemaat dengan apa? Perkataan-perkataan firman yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kenapa harus itu yang dikatakan di saat persembahan? Ya. Sesungguhnya tanpa kita menyampaikan hal itu, jikalau jemaat yang sudah kita layani benar-benar mereka dikenyangkan, ya, benar-benar mereka kita bawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, maka mereka dengan tuntunan Roh Kudus akan melakukan apa yang pantas dan apa yang layak mereka lakukan, ya, tanpa kita menyinggung-nyinggung persembahan, ya. Ini yang harus kita ketahui, ya. Mohon permisi karena saya tinggal sendiri. Ini ada setrika di bawah saya, sudah sangat panas. Tolong ini. Aduh. Karena ini dingin.
Jadi setrika yang saya dibikin di bawah. Nah, kita lanjut. Itu intermission. Ya itulah kehidupan Bu Hen yang sesungguhnya, ya kan. Nah, enak di sini, sederhana. Jadi kita tidak dipusingkan dengan harta-harta dunia, dengan nama, jabatan, segala macam, dengan fasilitas, ya. Motor Bu Heni itu nggak ada bodi lagi itu semua, habis naik turun gunung. Oke, lanjut. Ya. Nah, tadi sampai di mana saya lupa. Benar-benar saya lupa ini. Ya. Oke, kita lanjut aja. Oh, tentang visi misi orang yang menerima persepuluhan dan yang memberikan persepuluhan. Nah, kalau visi misi orang yang menerima persepuluhan itu, ya, hanya untuk itu tadi, ya salah. Sehingga dia melakukan berbagai cara supaya jemaat taat, ya. Yang tidak memberi maka belalang-belalang pelahap akan melahap semua berkatmu. Ngapain mengancam jemaat? Ya, yang memberi sedikit akan menuai sedikit. Oh, seperti yang saya katakan, kalau di dalam pelayanan itu, ya, ada karunia, ada kelepasan, ada nubuatan, ya, dan itu pimpinan Roh Kudus, maka percaya jemaat itu akan dimenangkan tanpa kita perkatakan masalah persembahan-persembahan. Mereka pasti memberikan yang terbaik, ya. Pasti mereka memberikan yang terbaik di saat mereka memang dikenyangkan oleh firman Elohim yang kita sampaikan, ya. Kalau memang mereka itu memiliki hati hamba, karena banyak orang juga tidak memiliki hati hamba, ya. Tetapi bagi seorang hamba Elohim, jangan mengharapkan itu. Karena Elohim selalu ajarkan kepada saya di saat saya pergi ke luar kota, di saat saya pergi kemana-mana, di saat saya melayani, apa yang Elohim katakan? Hei anakku, ya putriku yang kukasihi. Enak sekali. Ya kira-kira seperti itulah, ya, menghibur dulu saya, ya. Elohim selalu katakan, jangan membuat yang namanya kotak persembahan, karena engkau akan melihat kuasaku, katanya. Jadi sebenarnya tanpa membuat kotak persembahan itu pun, ya, ada tangan-tangan yang Elohim izinkan untuk memberkati. Tetapi di sana saya diuji, ya. Saya diuji untuk saya tidak melihat jumlah yang diberikan dan tidak mengharapkan jumlah yang diberikan. Namun saya tetap percaya, saya dan seluruh tim ini, ya, Dia yang pelihara mencukupkan makan minum. Nah, jadi jemaat-jemaat yang dikasihi Elohim, ya, jikalau engkau memang dimenangkan, ya, dengan perkara-perkara roh yang diberitakan oleh hamba-hamba Elohim, sesungguhnya itu juga tertulis loh, ya, supaya kita pun memberkati kebutuhan mereka, tetapi tanpa penodongan, ya. Tanpa saya katakan, berikan persembahanmu ke sini, nggak usah, cukup sadar sendiri saja, ya. Nah, kalau memang diberkati silahkan, ya. Karena saya tidak akan pernah berharap kepada manusia, namun berharap kepada Elohim, ya. Saya tidak akan memaksakan saudara membersihkan persepuluhan kepada tim ini, ya, tidak, ya. Karena banyak tim-tim di YouTube, ada berapa itu, ya, ada yang Israel namanya atau apa, saya lupa nama awalnya, ya. Ada juga banyak, ya. Mereka memaksakan supaya persepuluhan dari orang yang beribadah itu ke sana. Hukum dari mana itu? Ya. Kenapa harus disampaikan seperti itu? Karena banyak yang saya tahu jemaat-jemaat pun berkekurangan, ya. Persembahan yang Elohim mau dari hidup saudara itu apa? Tubuh, roh, dan jiwa saudara itu yang paling utama, ya. Dan itu yang saya harapkan dari saudara. Seberapa besar engkau memberikan persembahanmu kepada Dia dengan kerelaan hati, yaitu apa? Hidupmu. Itu yang paling menyukakan hati ini. Kalaupun tangan-tanganmu diizinkan memberkati, ya, orang-orang yang ada di sini atau pelayanan ini, ya, tetap saya akan sukacita. Namun terlebih di saat apa, ya, berkatmu secara rohani itu kepada Elohim, itu yang paling saya suka, ya. Nah, kedua, bagaimana motivasi orang si pemberi persepuluhan itu tadi? Apakah motivasinya semata-mata supaya diberkati, ya, supaya berkatnya tidak dimakan belalang-belalang pelahap, ya? Oh, apa bedanya saudara dengan orang yang pergi ke Gunung Kawi untuk meminta apa? Meminta uang lebih. Itulah kira-kira, ya. Karena kalau aku taat persepuluhan, oh berkatku berlimpah. Jangan salah, ya.
Iblis pun bisa memberikan uang, menawarkan kesejahteraan. Karena apa? Kepada Yahusua sendiri dia menawarkan apa? Harta dunia. Ya. Karena banyak yang seharusnya kita sadari berkat itu dari mana. Pernah ada seorang hamba Elohim, ya, dia menjual masker di saat masa krisis, masa COVID kemarin, ya. Sementara Elohim berfirman di hati saya, dia harus duduk diam di altar, di hadirat, ya, berdoa untuk kejadian ini. Nah, bukannya pergi untuk menjual masker. Nah, sehingga dia dari kota yang satu ke kota yang satu jual masker. Dia seorang gembala, ya. Nah, saya sampaikan kepadanya, apakah itu perintah Elohim? Ya, ini diberkati karena kami memang punya topik doa. Apa topik doanya? Plafon gereja kami, dan melalui jual masker ini, ya, kami diberkati untuk menyelesaikan gereja. Seolah-olah baik enggak? Baik kan? Tetapi Elohim bilang kepada saya, kalau bukan seperti itu cara yang Elohim mau. Yang Elohim mau, dia duduk diam di dalam altar, di dalam bait suci berdoa. Karena akan ada tangan-tangan yang Elohim kirimkan untuk memberkati itu. Terus saya katakan, ya, nanti semua itu akan terbukti. Elohim katakan kepada saya, Elohim tidak berkenan engkau menjual masker itu untuk membangun bait sucinya. Ya, ada tangan-tangan yang sebenarnya Tuhan telah sediakan, hanya butuh kesabaranmu, saya bilang, ya. Nah, karena nanti kelihatan, pasti akan ada yang terhilang, saya bilang. Benar, ya. Di saat dia menjual masker, gereja kan ditinggalin nih, habis semua. Isi gereja ini dicuri, sound system, keyboard semua dicuri, ya. Tidak cukup hanya di situ, mereka yang menantikan anak, ya, di saat istrinya hamil sudah puluhan tahun ini, ya, keguguran. Jadi saya tegur dia, sudah lihat? Jadi kita harus tahu asal-asal uang ini apakah berkenan di hadapan Elohim atau tidak, ya. Karena banyak orang merasa dirinya diberkati padahal tanpa dia sadari, ya. Iblis telah bekerja seolah-olah itu berkat, padahal apa? Supaya dia mengejar rupiah. Oh, saya diberkati kok, diizinkan, buktinya bisnis saya berjalan. Padahal dengan bisnisnya semakin maju, dia semakin lupa untuk duduk diam dalam hadirat Elohim. Kenali sampai sejauh itu, kenali siasat si jahat, ya. Nah, jadi kenali juga di saat engkau memberikan persepuluhanmu, visi misimu untuk apa? Saya sampaikan kepada saudara, visi misi saudara itu hanya untuk apa? Taat akan firman Elohim. Bahkan sekalipun, ya, berkatmu tidak berlimpah, engkau telah memberikan persepuluhan, ada kalanya diuji, ya. Di sana engkau sudah kuat. Oke? Nah, ini bagi yang yang tanda tanya tentang persepuluhan kemarin, ya, ini saya jawab di sini, ya. Jadi saya bukan mengatakan jangan beri persepuluhan, tetapi yang terpenting, ya, hidupmu ini, persepuluhan waktumu dulu kamu kasih setiap hari kepada Elohim, bisa enggak? 1/10 aja dari satu hari itu 24 jam, ya. Nah, waktu tidur itu kita buat 6 atau 8 jam. Nah, sisanya berapa jam? Kita taruh 16 jam, ya. Karena 24 jam satu hari, 16 jam. 1/10 dari 16 jam berapa jam, ya. Nah, kira-kira 1,5 jam, ya. Berikan dulu 1,5 jam ini saja kepada Tuhan setiap hari. Bisa nggak? Engkau bagi pagi, siang, malam. Bisa nggak? 1/10 aja, ya. Nggak usah pun saya katakan 2, 3 jam, 4 jam. 1/10 aja. Bisa nggak? Karena persembahanmu yang sesungguhnya ini, karena korban itu telah Elohim genapi melalui tubuhnya, ya. Korban-korban bakaranmu itu, persembahanmu itu sudah digenapi Elohim melalui tubuhnya, ya. Yang kau berikan itu adalah berkat-berkat untuk mendukung pelayanan, ya. Nah, dan persembahan itu pun sebenarnya bukan hanya persepuluhan kalau memang mau taat semua itu, ya. Tapi kita bisa taat. Karena kalau kita sudah teguh di dalam Elohim, kita tidak akan susah untuk melakukannya, ya. Persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan nazar, kan banyak, ya. Jadi jangan hanya terpatri di persembahan persepuluhan ini doang. Banyak itu. Persembahan nazar, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, apa lagi ya? Ya, saya lupa. Ada 7 kalau nggak salah itu, ya.
yang harus diberikan, ya. Jadi jangan pengetahuan kita hanya stagnan di situ aja. Karena tiba giliran saya katakan, emang harus diberikan, harus, oke. Ya memang ya itu firman. Karena yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, perkaranya Bu, ya. Binatang haram gimana? Ya itu kan di perjanjian lama. Loh, perjanjian baru di mana ini kasih persepuluhanmu? Berikanlah 1/10 dari hasil ladangmu, di mana di perjanjian baru? Ada nggak? Nggak ada. Cari itu, nggak ada. Karena yang di perjanjian baru hanya disinggung tentang jangan celakalah engkau hai orang-orang munafik, ahli Taurat, orang Farisi, persepuluhan selasi ada semakin jintan kau berikan. Tetapi hal-hal terpenting dari kerajaan surga engkau abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Keadilan berbicara apa? Ada pelanggaranmu, ada hukum. Belas kasih berbicara apa? Hukum kasih kepada Elohim, kasih kepada sesama manusia harus dilakukan. Kesetiaan berbicara apa? Ketaatan kita akan seluruh firman Elohim. Ya. Jadi yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Jangan dikatakan kalau persepuluhan, ya harus dilakukan. Ya binatang haram diabaikan. Di mana ini tertulis? Ya. Kalau saudara katakan binatang haram kan itu di perjanjian baru. Ya. Persepuluhan pun di perjanjian binatang haram kan perjanjian lama. Sekarang kan kita perjanjian baru. Persepuluhan pun di perjanjian lama. Ya, ini persembahan persepuluhan ini kan banyak-banyak nih, enak, ya kan? Binatang haram enak, sehingga ini yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Betapa durhakanya kita ini di hadapan Elohim kalau melakukan hal yang seperti itu, ya. Harus semua dilakukan, ya. Nah, jangan engkau peralat penglihatan si Petrus. Sekali lagi saya katakan, penglihatan si Petrus itu tidak ada hubungan dengan binatang haram. Tetapi itu adalah penglihatan yang Petrus katakan. Apa sih kiranya arti daripada penglihatan itu? Karena itu bukan sesuatu hal yang dilihat dengan jasmani seperti ini. Ya, ini gelas, saya bisa sentuh. Yang dilihat Petrus itu adalah hal spiritual yang sebagai penglihatan yang dilihat dengan mata rohani. Ya, Elohim katakan jangan kau nyatakan haram apa yang kau nyatakan halal. Itu berbicara apa? Elohim mau Petrus dan kita semua melayani orang bahkan yang hina kita rasakan, yang kita anggap hina. Ya, karena dahulu bagi bangsa Yahudi non Yahudi itu najis atau tidak tahir. Makanya dibaca kisah para rasul 10 itu sampai selesai supaya tahu maknanya. Elohim tidak suruh di sana untuk menghalalkan binatang haram. Ya, bahkan Petrus, ya, ini penglihatan Petrus. Kemarin Petrus apa Paulus katanya kelihatan kali gak dibaca sepenuhnya. Ya, itu penglihatan Petrus. Ya, di mana dia diperintahkan untuk bertemu Kornelius yang bukan bangsa Yahudi. Ya, jadi ada arti ayatnya itu. Jadi Elohim mau kalau kita semua melayani orang dan jangan menganggap rendah. Jangan kau nyatakan haram apa yang kau nyatakan halal, ya. Jangan kau nyatakan najis atau tidak tahir umat ciptaanku, ya, kira-kira seperti itu. Sekalipun penjahat umat ciptaannya itu jangan kita hina. Itulah arti daripada penglihatan daripada Petrus itu, saudara, ya. Jadi cari ayat di mana di perjanjian baru yang sudah menghalalkan binatang haram. Hanya kadang kita nggak tahu menafsirkan, mengartikan ayat-ayat itu, ya. Yang dikatakan dengan itu semua Elohim mengatakan semua makanan halal. Iya memang makanan halal. Karena binatang haram tidak disebut sebagai makanan. Karena saat itu murid-muridnya dilarang makan, ya, karena tidak cuci tangan. Sehingga yang disajikan itu atau yang mereka makan tanpa cuci tangan dianggap halal, haram, ya. Padahal kan itu halal. Mereka mengharamkan hanya karena mereka murid-murid Tuhan Yesus tidak makan saja, tidak cuci tangan saja. Nah itu. Jadi jangan pengetahuanmu sempit, ya. Jangan persepuluhan itu engkau berkuar-kuar untuk menyampaikan binatang haram, hari Sabat engkau abaikan. Nah, yang ini penyesat-penyesat di akhir zaman yang Elohim katakan mengurang-urangi firman Elohim. Ya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Karena penyesatan itu dari siapa? Ya, dari tengah-tengah kita juga. Mereka yang apa? Merubah hukum dan waktu. Jadi jangan engkau sebagai hamba Elohim merubah hukum dan waktu. Engkau yang dikatakan nanti sebagai penyesat itu di saat penghakiman. Saya berani mengatakan ini karena Elohim bukakan kepada saya. Ya, jangan mengurang-urangi firman Elohim. 1 Timotius pasal 5 mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu
dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita, karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. 1 Timotius pasal 6. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat,
yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.